dijelaskan di depan kita harus mendengarkan. Kemudian kerjakan tugas tepat waktu, kan? Jadi kita mulai juga mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, sekarang di sini masih banyak yang menuliskan kalimatnya dalam bentuk kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu adalah kalimat yang menggunakan kata tidak atau kata jangan. Nah, sekarang kita akan ubah dulu ini dengan ubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Yang pertama punya Edi tidak mengambil barang teman tanpa diminta. Kira-kira kalimat negatifnya, kalimat positifnya itu bagaimana? Ya. Ya, betul. Bagaimana nih? Sama? Sama. Kemudian yang kedua, punya awal kita kalimat positif. Punya Anissa tidak bermain atau ikut di dalam kelas. Kalimat positif
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama kita dapat dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkahnya, sehingga kita masih memberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan kami hari ini. Kali pula saya mengajak umat muslim untuk mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita. Baik, Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini merupakan, namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir. Atas kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih dalam kegiatan hari ini bersama dan membahas tentang penerapan budaya politik di sekolah. Jadi mohon maaf ya, ini sudah mengganggu aktivitasnya dalam mengajar hingga terganggu kita di kegiatan pembelajaran. Tapi saya yakin kegiatan hari ini juga dapat orang yang untuk kepentingan atau keberpihakan terhadap hari ini. Baik, sebelum masuk ke dalam penerapan budaya politik di sekolah, saya akan sebagai pengantar saya akan memaparkan keterkaitan antara kurikulum merdeka dengan budaya positif di sekolah. Jadi penerapan budaya positif di sekolah ini merupakan salah satu implementasi dari kurikulum merdeka ini. Jadi kita sudah sangat sering mendengar kata merdeka, merdeka belajar, kurikulum merdeka, manusia merdeka. Beserta ini belajar menjadi manusia yang merdeka. Tapi kita sama-sama persepsi dulu apa sebenarnya arti daripada kata merdeka itu. Jadi makna dari kata merdeka ini dalam pembelajaran ini bukan berarti kita memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sesuai apa yang dia inginkan saja. Tapi merdeka itu menjadi manusia merdeka itu adalah menjadi manusia yang dia itu bukan hanya terlepas daripada cerita, tapi ada memiliki kedekatan dalam mengatur atau memerintah dirinya sendiri. Jadi itulah sebenarnya muara dari tujuan kita dalam mendidik itu menjadikan diri kita menjadi manusia yang merdeka. Tentunya dengan penerapan budaya positif ini kita harapkan murid kita dapat menunjukkan dan menunjukkan profil belajar bangsa dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang merdeka seperti yang sudah dikatakan. Selanjutnya ini adalah konsep-konsep yang akan kita pelajari atau kita bahas sama-sama, yaitu yang pertama profil positif, kemudian yang kedua nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku, teori kontrol dan fungsi kontrol. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu sangat erat kaitannya dengan disiplin positif. Barangkali Bapak Ibu di ruangan ini sudah tahu juga apa sebenarnya arti daripada disiplin itu. Saya pun sebelum mempelajari ini, makna disiplin yang saya ketahui bahwa kepatuhan terhadap peraturan atau perintah itu adalah makna disiplin. Namun ternyata lebih daripada disiplin positif yang sebenarnya adalah merupakan kontrol diri untuk memiliki data yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan tanpa harus diberi hukuman atau penghargaan. Jadi bagaimana kita seorang ini berperan dalam membantu kita untuk memiliki kontrol diri, untuk memiliki tindakan atau memiliki tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi dengan bagaimana semakin banyak sekali Bapak Ibu. Dan tentunya kita pasti sudah tahu yang berjadi seperti apa, seperti hormat, hargai, sopan santun, lingkungan, bukti jawab keamanan dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Selanjutnya kita untuk membuat atau untuk nanti kita menjadi pribadi yang memiliki positif, makanya kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia berperilaku seperti itu? Ada 3 motivasi. Yang pertama dia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin di anak peserta didik kita mengalami atau menghadapi berbagai kasus di kelas. Ada anak yang misalnya setiap harinya diberikan PR, dia selalu mengerjakan PR itu. Tidak pernah dia tidak mengerjakan PR. Mungkin salah satu faktornya atau motivasinya juga dia tidak mau mendapatkan atau tidak mau mendapatkan hukuman dari guru. Itu berarti dia motivasinya adalah motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya pengalaman saya di kelas, ada anak atau murid saya yang ketika saya mengajar itu kemudian
Bagaimana anak itu apa? Misalnya contohnya seperti dalam surat. Ada anak yang ketika kita memberikan tugas, dia itu menyelesaikan tepat waktu. Bukan karena ini mendapatkan penghargaan atau karena takut diberikan hukuman, tapi karena dia meyakini bahwa ini adalah tanggung jawab saya dan saya memiliki komitmen ini menyelesaikan tepat waktu. Berarti anak tersebut memiliki motivasi yang ketiga dan itulah tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan atau menuntun murid kita memiliki motivasi yang ketiga itu. Dan motivasi yang pertama dan sebuah informasi motivasi dari luar. Kalau tidak kita akan bisa melakukan penghargaan dengan Tuhan agar dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Sementara yang ketiga ini adalah motivasi dari dalam. Jadi kalau kita menerima orang itu sebelumnya kalau tugasnya selesai atau nanti kalau tidak selesai kita akan selesai kamu. Kita menerima tanpa kita berikan seperti itu anak tersebut bisa menyelesaikan tepat waktu. Dan dia memiliki nilai tanggung jawab dan keyakinan. Ini yang dimaksud dari motivasi dari dalam manusia. Selanjutnya kita akan memahami tentang 5 tahap kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi bahwa kita sudah paham bahwa anak ini dalam perilaku motivasi, sekarang di materi selanjutnya kita harus paham juga bahwa anak berperilaku ini sebenarnya ada tujuannya. Untuk apa? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Dan mungkin kita anggap sebagai suatu kesalahan. Tapi sebenarnya kita harus pahami dulu. Untuk apa dia melakukan perilaku tersebut? Yang pertama, jadi ada yang kebutuhan dalam manusia yang bersama hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan terakhir ketenangan. Contoh saya menjelaskan satu persatu. Untuk bertahan hidup ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, psikologis, dan biologis. Contoh untuk fisiologis berbentuk fisik, misalnya makanan, rumah, kesehatan. Kalau Bapak ini pernah melihat ada seorang anak atau muridnya Bapak Ibu di kelas yang selalu mengambil makanan temannya, merebut makanan temannya, itu berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhan yang bertahan hidup karena berkaitan dengan makanan. Atau ada ketika anak berkelahi, kita tanya kenapa memukul temanmu dengan keras seperti itu? Oh tidak dipukul karena dia bagaimana saya tidak mau, saya tidak suka jika seperti itu. Saya tidak suka dipukul. Berarti dia sebenarnya memenuhi kebutuhannya untuk merasa aman. Masih di pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, saya ingat lagi, saya pernah berbicara sama Ibu Mulyani, sama Ibu Mulyani masih ingat di kelas 1 waktu Ibu Mulyani masih mengajar di kelas 1. Kemudian saya dengar ada anak kelas 1 yang menangis. Kemudian Ibu Mulyani saya tanya sama Ibu Mulyani, kenapa anak tersebut menangis? Ibu Mulyani bilang, anak tersebut katanya cuma maunya saja dia perhatikan terus. Dia ingin diperhatikan terus oleh temannya, dia tidak mau kalau temannya yang lain perhatikan yang lain. Pokoknya dirinya saja yang diperhatikan. Sebenarnya anak itu sedang ingin memenuhi kebutuhannya, ingin diterima dan ingin mendapatkan kasih sayang. Karena kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini terkait dengan hubungan atau koneksi antar manusia. Selanjutnya, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini terkait dengan kebutuhan akan ingin diakui kemampuannya, prestasinya atau kompetensinya. Contohnya di kelas saya. Jadi di kelas saya itu ketika saya membentuk kelompok belajar, ada dalam satu kelompok itu cuma pendapatnya saja yang dikenal. Dia mau jawabannya saja yang ditulis dalam kelompok itu, tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Itu menandakan bahwa anak itu sedang memenuhi kebutuhannya untuk diakui dari teman-temannya, diakui prestasinya atau kemampuannya oleh teman-temannya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini hubungan Tuhan yang terkait dengan kemandirian, memiliki otonomi bahwa dia merasa bahwa dia bisa mengatur dirinya dan orang lain untuk saat ini. Jadi kalau saya lakukan setelah saya pernah ketika menjelaskan, kemudian ada salah satu siswa saya yang berbuat tidak sesuai dengan harusnya. Kemudian saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Nah, terus menjelaskan, bosan itu. Nah, dari cara menjawab dia itu, bahwa bosan itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kebenaran. Dia ingin bebas, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk merasa bahagia, untuk merasa senang. Nah, seperti kita ketahui bahwa di usia SD ini karakteristiknya itu anak-anak itu sangat senang dengan bermain.
contohnya Bapak Ibu. Kita tahu tidak perlu menyebutkan namanya, tapi kita sudah tahu siapa dia. Anak tersebut bagaimanapun saya yang memberikan hukuman atau bagaimanapun saya memberikan hukuman verbal, bagaimana dia atau bagaimanapun itu, dia tidak berhukum. Dan bagaimanapun cara orang tua yang mendidik di rumah mengusirnya dari anak itu mereka juga dan tidak berhenti, tidak mencuri, malah tidak bertugas. Karena itu adalah kesalahan. Karena itu sih kalau yang dapat mengontrol murid itu adalah murid dirinya sendiri. Makanya kita yang pertama kita harus bagaimana kita mengontrol murid, memiliki kontrol dirinya, memiliki tindakan yang sesuai dengan kewenangan. Nah, terkait tadi teori kontrol, jadi karena kita sudah paham, dan kita sudah meyakini dan membenarkan bahwa memang guru atau orang tua tidak bisa mengontrol murid, maka ada yang bisa kita gunakan untuk membantu murid menumbuhkan kontrol diri dalam diri. Yang pertama, penghukum. Penghukum akan mengontrol menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk menekan murid. Penghukum biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah, jadi kita refleksikan sendiri masing-masing kita punya diri. Nanti fungsi kontrol mana yang sering kita gunakan dalam mendidik murid kita. Jadi penghukum ini selalu menggunakan hukuman fisik dan verbal. Contohnya, ketika ada kita yang berkata kita sudah berdiri di kelas, itu adalah penghukum. Kenapa bisa dikatakan penghukum? Karena tidak ada konsekuensi logis, kalau tidak ada hubungan tidak ada hubungan logis antara kesalahan yang dia perbuat dengan sanksinya. Dia lambat datang dan malah disuruh berdiri. Kalau mau ada hubungan logis antara kesalahan yang diperbuat dengan konsekuensi, kita menggunakan konsekuensi. Contohnya, ketika anak yang datang lambat sekolah, konsekuensinya apa? Dia harus dapat istirahat karena dia harus mengajar dan ketinggalan materi kan? Itu ada hubungan logis. Jadi kalau hubungan tidak ada hubungan logis antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Kemudian yang kedua, perbuatan rasa bersalah. Bapak Ibu, setelah pembelajaran ini saya akhirnya menyadari bahwa ternyata selama ini di kelas saya telah menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Biasanya sebenarnya di diri saya, jadi pembuat rasa bersalah menggunakan kepentingan yang membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat rasa bersalah yang berkata itu sangat berkurang sekali dengan kami. Jadi ini kata-kata seperti ini akan membuat anak itu menjadi sadar. Persepsinya adalah bersalah. Karena sebenarnya apa yang terjadi di persepsi anak itu adalah kata-kata dua biasanya. Contohnya saya di kelas biasanya kalau saya menjelaskan, saya jelaskan, saya bilang sama teman saya, aduh kalian ini anak-anak, suara saya rasanya habis teriak-teriak di depan di kelas. Tapi kalau kita sama sama kita, kalian kira enak itu mengajar sambil ada lagi ini teriak-teriak kalau ada yang tak dilakukan di video. Tapi saya tahu kita mengajar itu suara anak. Tapi kenapa tidak bisa melakukan? Misalnya saya sedang menggunakan fungsi kontrol berbuat atau bersalah supaya murid merasa bersalah. Fungsi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi kontrol atau mengontrol menggunakan hubungan baik dan kontrol mempengaruhi murid. Fungsi kontrol yang berkata adalah bantu ibu ya. Yaitu dia menggunakan beberapa nomor, kemudian dengan tadi ada penyakitnya dari fungsi kontrol. Contohnya di kelas saya lagi. Kelas saya itu karena saya biasanya tidak terlalu mungkin tidak menggetar anak-anak. Anak-anak itu biasanya kalau dalam bekerja dalam diskusi, kemudian dia tidak ada kuat saya untuk menjelaskan sesuatu. Dia panggil saya itu seperti anak temannya. Bu guru, ini dulu. Coba. Soalnya dia itu mengambil saya sama persis ketika dia mengambil temannya. Itu barangkali adalah salah satu dampak negatif dari posisi kontrol ini, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau ini akan menggunakan peraturan yang berlaku atau konsekuensi dalam mengontrol murid. Contohnya dia yang biasa berkata peraturan apa yang berlaku, konsekuensi apa yang berlaku. Jadi dia selalu mengontrol murid itu berdasarkan peraturan. Jadi kalau di kelas itu misalnya ada peraturan harus menggunakan sepatu berwarna hitam, tiba-tiba anak tersebut datang menggunakan sepatu yang warna lain, langsung kita ingatkan dengan peraturan
harus dipatuhi. Kamu menggunakan sebagai apa? Sebagai kunci di dalam. Jadi kalau bukan dipatuhi, jangan menggunakan sepatu karena kesepakatan dan peraturannya adalah menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi dia selalu menggunakan peraturan sebagai acuan dalam kontrol murid. Kemudian yang terakhir yang kelima, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer akan mengarahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Manajer biasanya berkata, apa yang saya pilih? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, posisi kontrol yang ingin kita tuju yang bagian harus kita gunakan dalam hidup kita adalah posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian kita mengarahkan murid untuk menguatkan karakternya melalui nilai-nilai yang diberikan. Jadi ini sangat penting memperkenalkan kepada murid terhadap nilai-nilai kebajikan yang seharusnya kita terapkan di kelas. Jadi untuk posisi kontrol manajer ini misalnya yang ada di kelas saya, di kelas saya ada siswa yang saya berikan tugas. Tidak biasa kita pada waktu waktu istirahat. Kemudian saya tanya untuk tugas ini. Kemudian tadi saya bertanya. Bisa tidak langsung kemudian saya tidak langsung belajar ini bukan kira-kira untuk menyelesaikan sebelum kita istirahat bagaimana akan bisa membaikkan masalah ini karena selesai juga. Jadi tidak perlu itu kebetulan. Oh berarti saya selesaikan dulu bukan beristirahat. Dia mempertanggungjawabkan kelakuannya. Dia tadi bermain sehingga dia harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Dia selesaikan dulu juga baru dia boleh istirahat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terakhir penerapan keyakinan kelas. Namun sebelumnya saya mau minta Bapak Ibu untuk berkenan untuk berdiri. Kita akan melakukan briefing dulu. Karena kita
Baik, kita akan lanjut dengan materi penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini sangat dibutuhkan di dalam kelas karena ini tindak kita dalam bertindak dan berperilaku bersama dengan murid-murid kita. Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas sampai dari keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati dan terlepas dari latar belakang hukum, nilai agama, agar murid memiliki motivasi perilaku yang berasal dari dalam dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi peran kita itu adalah membuat keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas dengan membuka ruang antara murid untuk bersuara pendapat dan nilai yang diberikan yang disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, pembuatan keyakinan kelas ini bukan hanya guru yang membuat, tapi kita membuka ruang untuk murid dan guru saling bersuara pendapat dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Nanti kita akan praktekkan cara membuat keyakinan kelas ini. Nah, mungkin sekarang pertanyaan, kenapa kita membuat keyakinan kelas harus melibatkan murid? Alasannya supaya murid itu merasa dihargai pendapatnya, rasa diterima. Kemudian kita membuat satu para membuat keyakinan kelas dan murid merasa bahwa dia yang buat, maka dia juga harus melaksanakan supaya itu. Nah, ini kan cara membuat keyakinan kelas. Saya akan langsung saksikan dari Bapak Ibu. Karena ini sudah saya berapa di kelas saya, namun saya buat. Cara yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada murid mengeluarkan pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi Bapak Ibu Guru, karena kita kan mengajar di SD, anak SD ini kita harus membuat menyampaikannya dengan bahasa yang lebih sederhana, kayaknya lebih paham. Kalau kita langsung bilang apa ini lebih baik, mungkin mereka akan paling lebih baik. Jadi kita harus sederhanakan bahasa yang lebih baik dari bahasa. Jadi kita berusaha menggambarkan apa yang lebih baik itu bahwa menjadi kemampuan hargai kebutuhan bukan setelah itu kita masih dilakukan pertama memberikan kesempatan kepada murid mengeluarkan pendapat tentang peraturan-peraturan yang penting disepakati. Ini ibu harus menggunakan bapak ibu menggunakan pertanyaan kreatif kepada murid. Tanya murid, kalau kita bicara saya bertanya kepada anak-anakku kira-kira peraturan apa saja yang perlu kita sepakati supaya kegiatan pembelajaran kita di kelas itu menjadi aman, nyaman, dan terang. Kemunculan pernah dari anak-anak ini dimulai 10. Jadi berarti masing-masing siswa itu saya berikan sekarang 3 pendapat. Kemarin itu ada lebih dari 10. Kalau dia salah 13 pendapat. Itu saya tuliskan semua. Setelah tulis 13 pendapat itu. Kemudian masuk di langkah kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi tadi peraturan yang sudah disebutkan murid-murid itu kita tuliskan di papan tulis. Misalnya nanti ada yang menulis 1, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada yang menulis tidak boleh ribut. Ribut saat belajar, misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang menuliskan memperhatikan ibu guru akan menjelaskan. Nah, ini hanya 3 peraturan. Misalnya ada 3 peraturan. Jadi di langkah kedua mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif ini yang seperti ini menggunakan kata tidak atau jangan. Ini kita ubah. Kalimat positifnya tidak membuang sampah sembarangan itu apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat yang positifnya betul, membuang sampah di tempat sampah. Apa itu? Jadi membuang sampah dan bukan hanya membuang sampah di tempat sampah. Itu bagus. Kemudian ada lagi misalnya yang menuliskan tidak boleh ribut saat belajar. Apa kalimat positifnya itu ada itu?
ya, duduk diam karena atau menggunakan urutan di lapangan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti perhatikan di kolom yang dilakukan dokumen kita, itu sangat kita lakukan untuk sebaiknya di BPS nanti untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian yang ketiga ini memperhatikan ibu guru saat menjelaskan. Itu kan sudah kalimat positif, berarti kita tulis saja itu. Nah, kemudian yang ketiga, menyaringkan peraturan tersebut kepada nilai kebajikan yang dituju. Kita cari nilai kebajikan yang mana kira-kira yang dituju dari peraturan yang sudah kita tetapkan tadi. Misalnya, membuang sampah di tempat sampah, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Dan kebajikan misalnya dia adalah peduli lingkungan, kan? Tapi peduli lingkungan. Yang satu, peduli lingkungan. Untuk yang kedua ini, karena sebenarnya kalimatnya berbeda, tapi tujuannya atau maknanya sama. Jadi kita bisa mengalihkan perangkat ini menjadi satu nilai kebajikan saja. Jadi kita bayangkan dalam satu nilai kebajikan yang sama. Mendengarkan ibu guru saat menjelaskan dan memperhatikan ibu guru saat menjelaskan ini, kira-kira nilai kebajikan yang ini itu apa? Kalau menurut Bapak Ibu, kita sudah terpaham bahwa kebajikan itu banyak sekali, peduli lingkungan, saling menghormati, saling menghargai, sopan santun. Nah, saling menghargai kan? Kita tulis menghargai. Nah, kemudian dari nilai kebajikan ini, yang tadi kita kurang menjadi sedikit karena kita memainkan dari perasaan yang sama maknanya adalah nilai kebajikan. Misalnya seperti itu. Jadi ini nilai kebajikannya boleh kita membuat langsung, boleh ini langsung yang diambil dari nilai kelas, dan boleh juga kita buat misalnya kita tambahkan kata-kata murid perlu peduli terhadap lingkungan, atau murid perlu menghargai guru dan menghargai tenaga. Boleh kita tambahkan kata-kata dulu, tapi kalau boleh juga. Jadi sudah kayak yang terakhir. Kemudian kalau kita dapat sebaik yang kelas seperti ini, maka kita adalah yang berhubungan dengan murid yang dicerminkan di dalam kelas. Misalnya untuk peduli lingkungan atau hal yang baru. Berarti anak-anak tertentu harus tapi itu juga mereka disampaikan kepada murid itu kenapa? Sebaiknya kamu, jadi apa? Nanti ada yang menjawab, mau kita harus belajar begini dulu, kita harus apa di depannya, atau menggunakan pelajaran di sekolah, begitu. Kemudian tadi menghargai, kira-kira untuk menghargai bagaimana yang harus kita lakukan? Mendengarkan ibu guru menjelaskan, menggunakan teman-teman kita saat presentasi di depan kelas. Nah, itu semua. Kenapa kita perlu menentukan sikap guru dan mencerminkan di dalam kelas? Supaya anak-anak kita memiliki gambaran tentang perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu? Nah, jadi saya harap di malam ini kalau nanti baru terapkan di kelasnya adalah tentang keyakinan kelas. Di sini ada contoh yang sudah saya buat. Jadi ini keyakinan kelas saya yang sudah saya cetak dan belum sempat saya tempelkan di kelas. Jadi pada saat itu ada beberapa peraturan sampai 13 kalau saya jalankan ada dokumentasi dari HP saya. Itu saya rincikan menjadi 6 nilai kebajikan, yaitu saling menghargai, memiliki komitmen, gotong royong, sopan santun, disiplin, dan peduli lingkungan. Jadi ini bukan cuma saya sendiri yang buat Bapak Ibu, tapi saya berpikir pendapat dengan murid-murid saya. Boleh? Nah, jadi saya harap di malam ini kalau nanti Bapak Ibu terapkan di kelasnya adalah membuat keyakinan kelas. Baik, sudah keyakinan kelas, kita lanjut kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dikemukakan oleh Yayasan Bosan. Yayasan Bosan merupakan bahwa restitusi merupakan proses menciptakan
restriksi dan tidak kemanusiaan kita. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan tidak kesusilaan. Itulah sebabnya kenapa dilakukan kita harus buat kelas karena ini menjadi koridor kita ada cara kita dalam mempromosi menggunakan penggunaan kesusilaan ini. Selanjutnya saya menjelaskan isi masing-masing dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, segitiga restitusi yaitu menetapkan identitas. Dalam menetapkan identitas ini, kita tidak langsung memulai anak tersebut keluar. Dan kita tetapkan mengidentifikasi bahwa identitas manusia itu semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan murid itu saja yang melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan bukan kamu saja yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Supaya ini akan mengubah persepsi murid dari manusia gagal atau murid yang gagal menjadi sukses. Jadi kita stabilkan yang punya identitas. Selanjutnya untuk sisi kedua segitiga restitusinya itu adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu terkait tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini kita mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi dari tersebut. Nah, dia memenuhinya dengan cara yang negatif, bukan dengan cara yang positif. Nah, di validasi tindakan yang salah ini guru biasa menuntut murid dengan pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan apa melakukan itu. Itu supaya kita tahu. Kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dia penuhi. Itu salah. Kemudian ada cara yang lebih teknis untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi kita lebih menuntut murid untuk memenuhi dasarnya dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, sisi ketiga segitiga restitusi ini menanyakan keyakinan. Jadi ini pada sisi segitiga restitusi ini akan memuaskan karaktermu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk membentuk murid memiliki kontrol diri yang sesuai dengan nilai-nilai yang diakini. Pertanyaannya dapat menunjukkan apa yang sudah Anda yakini? Keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Kelak kamu ini menjadi seorang seperti apa? Apakah kamu bisa kamu melakukan ini? Bisakah kamu menjadi seorang seperti apa pemirsa? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat anak kamu dan hanya dan akan membuatkan karakter anak sesuai dengan keyakinan. Contohnya Bapak Ibu Guru, jadi segitiga restitusi ini juga sudah saya terapkan di kelas. Bukan hanya saya terapkan, tapi saya juga bermain peran dengan siswa saya dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Saya bermain peran dengan 3 murid saya, yaitu Anis, Awal, dan Elvin, saya salah. Jadi di segitiga restitusi ini seperti ini. Tahap yang pertama, tadi saya identitas. Jadi pada saat itu saya akan menjelaskan. Ada salah satu murid saya yang tidak menunjukkan kebutuhan hal namanya. Dia hanya yang memperhatikan saya. Dia hanya membuat gambar yang mencetak bentuk tangan. Kemudian pada saat satu mencarikan diri dan saya tidak tahu dia. Kemudian saya tidak akan disebut dia harus apa. Saya akan melakukan itu dan menjelaskan keterangan. Kemudian bertanya, saya tidak salahkan kamu, saya tidak salahkan kamu bahwa kamu menggambar. Karena menggambar itu memang seni rupa. Tapi waktu belum lama, saya langsung lanjut ke sisi kedua dari restitusi, validasi tindakan saya. Kenapa kamu melakukan ini? Itu untuk pertanyaan itu untuk saya mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan di situ. Dia jawab, cuma bermain dulu. Nah, dalam kita membaca ini sedang memberi kebutuhan dasar untuk kesenangan kan? Dia senang menggambar, cuma bermain dulu. Nah, sifat tersebut tidak memberi datangnya lagi. Ada cara lain kalau bisa menggambar, tapi tidak merusak karena tidak senang. Nanti menggambar di meja, dia gambar caranya gitu. Dia tidak bisa menjawab. Jadi kita akan temukan murid-muridnya seperti ini Bapak Ibu. Kita kan tidak mau memberikan informasi yang tidak betul. Dia kan diam. Saya mana buku gambarnya. Jadi ada gaya memiliki memberikan kita setelah bicara. Kalau ada murid yang seperti ini kita berikan 30 detik kesempatan untuk dia berpikir. Supaya jangan bisa gambar. Kemudian pertanyaannya menyambung. Mengapa buku dulu? Karena buku itu terkadang murid akan tambah.
kalimatnya yang salah itu. Terus dia tersebut berkata dibersihkan dulu, tapi bersihkan ada kondisi. Jadi saat selesai dari bersihkan, karena kita harus berkuat-kuat, melodi dan hati tidak berubah juga. Kalau kita melihat dari sini, ini tidak pasti tidak baru. Namanya budaya itu tidak kita. Setelah kita berkata dengan setiap harinya, diingatkan dulu terkait dengan setiap kita itu, supaya bentuk konsep dilakukan bahwa saya harus menjadi pribadi yang jelas. Sudah selesai. Jadi begitu Bapak Ibu, sudah selesai materi kita tentang penerapan keyakinan kelas dan segitiga resiko ini. Tadi kita juga sudah banyak membahas tentang posisi kontrol. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, agar kita dapat membentuk atau untuk kita memiliki disiplin positif, yaitu kontrol diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai. Maka kita harus mengontrol kita dengan menggunakan posisi kontrol belajar. Kemudian menyelesaikan permasalahan murid sesuai dengan tahapan segitiga resiko. Karena segitiga resiko ini akan menuntut anak-anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang paling penting akan menguatkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Seperti itu Bapak Ibu, sekiranya ada yang masih mengganjal atau yang belum Bapak Ibu pahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi hari ini, dan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk bertanya. Dan saya mengucapkan ada atau berikutnya. Ya, jadi untuk kasus yang pertama, kalau menurut saya pribadi ada baiknya ibu komunikasikan dengan wali kelasnya. Ya tanya, kita keluarkan pendapat atau keluarkan waktu ibu hanya sama gurunya, anak saya seperti ini dan tidak pulang. Kalau bisa nanti gurunya tersebut menerapkan segitiga restitusi ini, tanya sama anak yang berebut barang-barang anaknya ibu kan. Sebenarnya guru seperti ini, jadi keluar dari orang tua siswa ibu. Kita terima, kemudian kita cari solusinya sama-sama bagaimana sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk melarang anak membawa atau membuka anak tersebut, saya tidak senang, dia kan senang aja dia bawa. Jadi jangan kita larang dia, tahu kalau juga kalau bukan kata pelajaran seni rupa misalnya, tidak usah. Jadi sebenarnya itu menurut saya biarkan dia buka. Seharusnya guru kita komunikasi dengan gurunya supaya temannya yang lain itu bisa lebih mengerti. Jangan sampai dia ganggu itu anaknya kita. Jangan berebut. Jadi anak itu perlu dikasih dulu sebenarnya, bukan anak kita. Anak yang bermasalah itu perlu
dulu punya tanggung jawab, kemudian dia bebas kok, dan tapi dia tidak pulang-pulang. Nah, tidak pulang. Nah, itu dia Bu perlunya. Kalau saya harus kita memang tanya anak-anak. Kalau di rumah lebih bisa kita sampaikan bahwa aturan. Kita tanya bahwa berarti kamu harus pulang dari sini. Jadi kan tidak tahu dia. Tapi itu kan dia anak masih kecil, dia tidak tahu patokannya ini dan ini. Jadi saya kasih patokan biasanya seperti ini. Satu kali lagi baru sudah ya. Itu yang dia paham. Jadi aturannya satu kali lagi baru sudah. Jadi tidak bisa, tidak usah lagi makan snack, tidak boleh. Dia tetap paham karena itu masih ada 2 tahun. Tapi kamu sudah memberikan patokan bahwa satu kali lagi baru sudah, tidak boleh lagi makan snack. Dia nggak bisa cerita lagi karena dia tahu bahwa dia sudah dikasih sudah. Jadi kalau untuk anak kasus kedua, saya lebih cenderung kita berikan batasan-batasan. Kamu boleh bermain, tapi jam berapa yang kita sepakati kamu harus pulang. Jadi tanpa dicari anak itu, maksudnya tidak instan juga langsung besok-besoknya berubah gitu. Kita juga namanya budaya itu perlu setiap rutin kita laksanakan. Jadi diingatkan terus. Jadi saya tidak harap sebenarnya kalau dikasih hukuman. Lebih baik kita kasih batasan bahwa nilai-nilai yang kita bersama itu kamu harus komitmen bahwa jam pulang itu misalnya jam 4 sore. Terserah kamu main kemana, ini jam 4 sore kamu harus pulang. Itu komitmen, nilai komitmen yang juga adalah komitmen. Seperti itu. Jadi mungkin setelah di rumah boleh dicoba-coba diterapkan. Coba tahu berhasil. Jadi kesimpulannya untuk anak yang pertama kita komunikasikan dengan wali kelasnya. Untuk anak yang kedua kita berikan batasan nilai komitmen itu di mana sampai jam berapa kamu harus pulang ke rumah. Apakah ada untuk membuka ruang di sini diskusi terkait permasalahan atau permasalahan murid? Kita sampai di 11.30, kita 10 menit boleh. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini cuma ilusi juga, Bapak. Contohnya bagaimana? Di kelas misalnya, kalau ada guru yang selalu memberikan perbuatan positif artinya misalnya pujian. Kemudian saya misalnya guru di kelas kita selalu memuji saya. Awalnya kamu bisa sekali, jadi semangat kok, semangat. Kemudian Pak Eko misalnya tidak pernah menerapkan yang namanya perbuatan positif. Dia malah sekali misalnya, dia tidak pernah memberikan pujian kepada anak. Nah, anak itu perilakunya berbeda pada saat dia berhadapan dengan saya dengan berhadapan dengan Pak Eko. Jadi misalnya, kalau saya yang membawa pelajaran dia kan sangat aktif terus, karena dia suka sekali dipuji. Tapi ketika Pak Eko yang masuk di dalam kelas saya, karena jarang menerapkan perbuatan positif, jarang memberikan pujian kepada anak itu menjadi biasa saja, dia tidak aktif. Seperti itu contohnya. Jadi kembali lagi, jangan kita menggunakan selalu. Ini boleh digunakan, bukan berarti tidak boleh digunakan. Tapi jangan selalu hanya ini yang kita gunakan, sehingga anak tidak sadar dengan nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya harus dia miliki untuk memiliki kontrol diri menjadi pribadi yang merdeka. Seperti yang saya bilang di awal, menjadi manusia merdeka. Dia tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia mampu atau cakap dalam mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Bagaimana? Jadi saya hanya minta kolaborasi Bapak Ibu guru seluruh warga di sini, pada sekolah, kepala sekolah, Bapak Ibu, murid, dan bahkan kita libatkan orang tua untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini. Menciptakan untuk apa? Supaya lingkungan pembelajaran kita menjadi aman, menyenangkan, hingga murid lebih merasa senang untuk bisa mengembangkan potensinya menjadi manusia yang baik. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon kesediaannya ketika ada lagi kegiatan yang seperti ini. Saya harap Bapak Ibu selalu berkenan untuk antusias dalam mengikuti, karena saya yakin kalau kita menerapkan ini sangat berguna sebenarnya di kelas kita. Utamanya kali ini keyakinan kelas, ini ada 2 manfaat. Kita bisa unggah juga di PDM dan kita juga bisa
menggunakan untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kembali di kelas masing-masing diterapkan perbuatan keyakinan masing. Baik ya Bapak Ibu, saya kira cukup ya karena waktunya sudah 11.30 juga, kita sudah cukup banyak berdiskusi juga. Bagaimana atau masih ada yang mau ditanyakan? Tidak boleh? Cukup? Oke, boleh nanti kita buka ruang diskusi lagi ketika di luar daripada kegiatan ini, boleh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dengan memperhatikan saya secara bersama dengan begitu antusias memahami, bahkan ada yang bertanya